Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Rizali Sibai, Sekretaris Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Banggai. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Kanda Faisal Alimu. Siap. Berhubung besok adalah Hari Buruh, jadi kita memperingati Hari Buruh itu dengan sedikit diskusi tentang buruh di Kabupaten Banggai seperti apa. Jadi kita buka saja dengan intro podcast IMM Banggai. Baik, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi Kak, tolong minum-minum dulu ini, pas-pas ada di Tuan Roti ini. So, di sponsor juga nya DP owner. Jadi kita tolong review. Ini kan coklat. Ini permen karet. Permen karet. Nah, jadi kalau mau datang ke Tuan Roti, pesan ini Jo, enak dua-dua ini. Ya, langsung saja. Harga dijamin terjangkau. Terjangkau kalau di sini. Buruh Kak ya. Jadi Kak ini kan dia kalau tidak salah sekretaris DPC SPSI ya. Iya. Jadi kalau boleh cerita dulu apa itu SPSI? Jadi saya langsung mulai ini. Boleh Kak, boleh. SPSI singkatan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah organisasi yang menaungi kepentingan buruh itu sendiri. Jadi keberadaan SPSI selaku serikat itu dijamin dan diberikan keleluasaan oleh undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun 2000, Undang-undang nomor 10 tahun 2001 itu menegaskan tentang pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi serikat pekerja dan serikat buruh itu konteksnya sama. Apa dia namanya serikat pekerja atau dia serikat buruh? Statusnya sama di hadapan undang-undang. Nah, keberadaan serikat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang adalah menjamin hak-hak pekerja atau buruh itu sendiri. Jadi keunggulannya adalah ketika kemudian ada persoalan antara buruh, ya definisi buruh itu kita tinjau dulu buruh itu dari sisi definisinya, ya. Interpretasi buruh itu sendiri diterjemahkan adalah setiap orang sebagaimana diatur dalam undang-undang, ya. Ini definisi yang dimaksudkan yang termaktub dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003. Setiap orang yang bekerja dan diberikan upah. Jadi konteks buruh ini luas sebenarnya. Siapapun dia, apapun profesinya, ketika dia bekerja dan diberikan upah, dia masuk dalam klasifikasi buruh itu sendiri atau pekerja. Nah, soal pekerja ini diberikan ketentuan untuk kemudian berkumpul dan berserikat. Berserikat sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang untuk kemudian menjamin hak-hak konstitusional buruh. Jadi banyak regulasi yang mengatur tentang keberadaan buruh dan buruh atau pekerja yang telah disahkan menjadi sebuah undang-undang normatif. Keutamaannya adalah ketika kemudian ada berbagai persoalan, hak-hak buruh dan lain-lain, menyangkut misalnya kesesuaian pekerjaan, menyangkut soal upah misalnya, menyangkut soal waktu kerja, menyangkut soal jaminan sosial ketenaga kerjaan, menyangkut tentang kecelakaan dan keselamatan pekerjaan. Itu rangkum diatur dan dipertegas. Nah, kenapa kemudian berserikat ini menjadi sebuah kewajiban? Karena aturan itu mensyaratkan bahwa ketika ada persoalan antara pekerja dan pemberi kerja, ya pekerja dalam hal ini buruh, pemberi kerja dalam hal ini pengusaha. Jadi pengusaha ketika ada persoalan yang tidak berkesesuaian, maka rujukannya adalah undang-undang tadi. Nah, yang bisa melakukan negosiasi itu diatur juga dalam undang-undang adalah
Serikat pekerja buruh dalam hal ini diwakili oleh organisasi serikat pekerja tadi itu. Hmm. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 tadi tahun 2001 itu mensyaratkan bahwa 10 orang pekerja itu bisa membentuk serikat, ya. Entah kedudukannya pekerja yang berada di dalam perusahaan atau kedudukannya pekerja yang berada di Luar perusahaan. luar perusahaan. Jadi ketentuannya 10 orang bisa membentuk satu serikat. Nah, keutamaan serikat tadi itu adalah untuk bernegosiasi tatkala ditemui persoalan dalam aktivitas pekerjaan tadi ini. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, serikat, ya, satu serikat bisa dapat membentuk bukan satu serikat, mohon maaf, diatur dalam undang-undang. Serikat ini mempunyai hak untuk membentuk federasi. Federasi menaungi paling minimal 3 serikat di bawahnya. Jadi ketika ada serikat buruh misalnya, 3 serikat buruh dalam satu objek pekerjaan yang sama. Kita ambil contoh misalnya di dalam perusahaan. Ya, di dalam perusahaan itu kan misalnya perusahaan yang paling sederhana perusahaan tekstil. Kan ada yang bagian misalnya dalam bekerja dalam ada yang bagian mengerjakan jahitannya, ada yang bagian membuat paket jahitannya misalnya. Jadi mereka punya kewenangan untuk membentuk serikat tadi itu. Nah, dan serikat tadi itu punya kewenangan juga untuk membentuk federasi. Keberadaan serikat dan federasi maupun konfederasi ini, ya, selain bisa bernegosiasi dengan pemberi pekerjaan, tatkala tidak ketemu dari negosiasi tersebut, maka ada campur tangan pemerintah, ya, ada campur tangan pemerintah. Dan satu hal yang spesial dari keberadaan serikat ini, ya, serikat ini bisa masuk sampai misalnya ke pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial itu sendiri adalah pengadilan khusus yang kemudian beracara terkait dengan persoalan buruh dan pengusaha. Serikat tadi ini keberadaannya penting karena bisa beracara. Betul. Bisa beracara, selain bisa beracara, ya, bernegosiasi dan berdiplomasi. Apalagi, ya, dalam regulasi ketatanegaraan kita mengatur tentang yang punya kewenangan untuk mendampingi dan memberikan advokasi terhadap persoalan yang ada di buruh itu hanya serikat buruh atau misalnya penasihat hukum. Itu undang-undang kita menjamin. Jadi tatkala tidak ditemui titik temu dari proses negosiasi yang dimediasi oleh pemerintah, yang disebut proses negosiasi ini antara buruh, pemerintah dan pengusaha dinamakan dengan tripartit. Jadi proses negosiasi untuk menciptakan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi antara pekerja dan pemberi kerja. Itu dari sedikit pengertian dan definisi tentang serikat. Saya kira untuk sementara itu dulu, Bung Saldi. Himawan Saldi mungkin. Himawan Saldi. Siap. Ya, jadi mungkin harus kita kita nobatkan bahwa memang hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu melalui podcast IMM Bangga itu hadir dan juga peduli dengan buruh itu sendiri. Jadi besok bukan hanya sebatas tanggal merah, untuk libur-liburan, untuk mereka santai-santai, teman-teman yang lain mungkin orang-orang biasa mungkin tanggal merah itu biasa santai-santai itu. Walaupun sebenarnya itu memperingati hari-hari yang penting. Tapi kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam bentuk podcast ini kami berusaha untuk terlibat dan memang inilah bentuk kepedulian kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berhubung juga besok itu May Day, jadi kita sindir sedikit persoalan buruh yang ada di Kabupaten Banggai. Sejauh mana, Kak, kira-kira persoalan buruh di Kabupaten Banggai itu? Iya, ya apa-apa merokok ini. Itu apa-apa, santai kalau di sini orang, aman. Jadi
sebelum kita ulas lebih jauh terkait dengan persoalan buruh pekerja yang ada di Kabupaten Bangkai, terlebih dahulu kita runut dulu ya, kita posisikan dulu tentang May Day. Ya, Mungkin May Day ini sering terdengar ya, gaungnya besar. Orang sering mendengarkan tapi tidak tahu dan tidak mampu memaknai apa sih sebenarnya May Day itu sendiri. Ya, betul, betul. May Day adalah apresiasi dari pemerintah ya secara global ya terhadap pekerja atau buruh. Saya kira ini luar biasa untuk apresiasi pemerintah terhadap pekerja karena ya tidak bisa dinafikan keberadaan buruh dalam menunjang kemajuan daerah atau bangsa itu sangat besar, perannya besar. Ya. Buruh bahkan menjadi penentu tumbuh dan berkembangnya ekonomi melalui devisa yang dihasilkan oleh buruh itu sendiri. Betul. Jadi wajar kalau kemudian pemerintah ini memberikan apresiasi sama dengan misalnya pendidikan, ya, kontribusi pendidikan untuk bangsa dan negara kemudian dihargai dengan hari pendidikan. Betul. Misalnya dalam konteks lain sebuah institusi Polri misalnya kan ada namanya Hari Bayangkara. Itu mengapresiasi kinerja misalnya Polri terhadap negara. Nah, kedudukannya itu sama penting, sama peranannya di hadapan negara oleh buruh itu sendiri. Jadi pemerintah memberikan apresiasi terhadap buruh melalui May Day, 1 Mei. 1 Mei. Ya. May Day itu sendiri kalau kita runut dari sejarahnya, sebenarnya ini ya dulu sudah mulai bergejolak soal buruh di Amerika. Di Amerika Serikat pada tahun 1882. Ya, itu terjadi parade buruh besar-besaran di Amerika, ya, kurang lebih 20 ribu buruh yang bekerja di setiap proses produksi, ya, dan termasuk pekerja, mereka mengadakan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya berkisar 20 ribu. Yang dituntut oleh buruh itu sendiri adalah waktu pekerjaan. Jadi dulu di Amerika waktu bekerja itu 10 jam kerja. Tapi berbagai macam pertimbangan, kesehatan dan lain-lain, sehingganya muncul kesadaran dari buruh itu sendiri, tidak bisa kita bekerja dalam satu hari itu dengan deadline waktu 10 jam kerja. Betul. Ya, jadi ada solusi yang ditawarkan oleh buruh, Jadi 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam untuk rekreasi atau refreshing. Nah, itu yang dituntut oleh kemudian oleh buruh di Amerika. Hal ini berlangsung terus-menerus. Nanti pada tahun 1886, kalau tidak salah, nanti pada tahun 1886, itu aksi buruh yang luar biasa lebih besar lagi. Ya, aksi demonstrasi buruh. Kenapa? Karena ya dimulai atas dasar kesadaran pekerja itu sendiri. Bahwa memang bekerja selama 10 jam itu tidak efektif, tidak maksimal, dan merugikan kesehatan. Betul. Sehingganya mereka ada kesadaran ikut demonstrasi secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung yang ikut demonstrasi, kalau saya baca di sejarahnya, itu berkisar sebanyak 400 ribu buruh. Dan kondisi Amerika Serikat pada saat itu memang chaos luar biasa. Sehingga ya tragedi itu tidak bisa dinafikan, terjadi banyak korban jiwa. Namun pada akhirnya melalui konferensi yang dilakukan oleh beberapa organisasi buruh di Perancis berhasil menetapkan 1 Mei. 1 Mei karena waktu itu yang turunnya 400 ribu pekerja itu terjadi selama 4 hari beruntun. 1 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei. Jadi itu cikal bakal sejarahnya May Day. Sehingga kemudian melalui referendum yang dilakukan oleh Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Dunia ini di Perancis menyepakati 1
Mei adalah Hari buruh. hari buruh. May Day. Kenapa May Day? Ya karena hari Mei, 1 Mei itu jadi sebutannya May Day. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya pergolakan buruh ini sudah dimulai sejak tahun 1992. Banyak ya, karena persoalannya banyak. Ya, buruh mulai muncul kesadaran tentang hak bekerjanya. Buruh mulai muncul kesadaran bahwa harus ada jaminan hidup, bekerja sebagai buruh harus ada jaminan hidup ke depan, dan lain-lain. Sehingganya proses ini berlangsung terus-menerus. Di era pemerintahan Soeharto misalnya, ini aktivitas buruh itu dihentikan karena selalu ditunggangi oleh teman-teman yang berideologi kiri. Ah, Ada yang namanya Sopski. Kalau saya tidak salah, Sopski itu selalu menunggangi, sehingga oleh pemerintahan Soeharto meniadakan segala bentuk kritis, ya, membungkam suara-suara kritis dari buruh itu sendiri, sehingga ini berlangsung tidak begitu lama. May Day sendiri di Indonesia nanti pada tahun 2013 ini apresiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap buruh, baru ditetapkan 1 Mei atau May Day itu menjadi hari libur nasional kemerdekaan untuk buruh. Hal ini ditetapkan lewat keputusan Presiden oleh Presiden SBY. Nah, ini yang kemudian berlangsung sampai dengan saat ini. Dulu ada sebuah anekdot yang seperti ini. Dulu ada seorang editor dalam salah satu media massa itu mengeluarkan statementnya, pernyataannya seperti ini. Buruh atau pekerja demo terus. Kapan waktu bekerjanya? Jadi setelah pernyataan itu dia keluarkan, artinya ini bentuk keresahan seorang pekerja juga, ya, yang bekerja sebagai editor di salah satu media massa, mengeluarkan unek-uneknya. Kok buruh demo terus? Apakah tidak ada kerja? Kapan kerjanya kalau demo terus? Nah, tapi setelah hasil dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh itu membuahkan hasilnya apa? Kenaikan upah. Sehingganya setelah mendengar informasi kenaikan upah, beliau yang bersangkutan itu ikut senang karena secara langsung dengan naiknya upah artinya taraf hidupnya meningkat. termasuk dia kan? Termasuk dia. Nah, sehingganya dia menyadari ternyata apa yang dilakukan oleh buruh, demo itu berdampak luas, besar untuk kemaslahatan, lebih memetik kebermanfaatan untuk banyak kalangan. Jadi momentum ini selalu diperingati oleh buruh. Nah, kenapa ini kemudian menjadi titik klimaks dari setiap persoalan yang ada di buruh? Harusnya ini persoalan klasik sebenarnya. Kalau kemudian pemerintah, stakeholder dan semua pemangku kepentingan melaksanakan apa yang termaktub dalam undang-undang itu sendiri, saya kira ini tidak akan menuai persoalan. Hari-hari buruh, hari libur buruh itu mungkin akan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang lebih lebih bisa mendapat manfaat lain. Buruh tidak demo setiap hari buruh tidak buat anarkis setiap hari buruh tidak buat kerusuhan misalnya. Di beberapa kota besar setiap momentum 1 Mei, ya, dampak setelah 1 Mei itu pasti banyak merugikan, baik itu pemerintah, masyarakat lain. Ini diakibatkan karena kurang pekahnya, kurang respeknya pemerintah terhadap kepentingan buruh. Padahal kalau misalnya pemerintah dan semua pemangku kepentingan ini menjalankan amanat yang tertuang dalam undang-undang, sebenarnya clear persoalan, tiada persoalan. Apalagi kalau misalnya ada itikat dan keinginan baik dari pengusaha misalnya menunaikan semua hak-hak buruh. Saya kira tidak ada persoalan. Nah, persoalan itu kemudian muncul tatkala ini ada semacam bentuk kamuflase baik dari pengusaha sebagai pemberi pekerjaan terhadap buruh itu sendiri, sehingganya setiap tahun bergejolak, muncul persoalan, dan ini tidak akan pernah
ada endingnya, tidak pernah akan ada muaranya kalau kemudian prosesnya berjalan terus seperti ini. Makanya dibutuhkan memang kepemimpinan yang betul-betul visioner dan mampu melihat secara detail akar persoalan yang dihadapi oleh buruh itu sendiri. Sebenarnya ini sederhana kalau misalnya ini semua jalan normatif. Begitu mungkin Imawan Saldi. Saldi. Betul betul. Jadi kalau untuk di Kabupaten Banggai, karena mengingat besok juga Mei Day kan. Saya lihat ada selebaran pamflet Kanda mau buat aksi untuk memperingati Hari Buruh besok. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ya mohon maaf, momentum Hari Buruh ini harus kita ekspresikan dengan luapan kekecewaan kita buruh terhadap pemerintah. Kenapa? Karena tadi itu banyak ternyata persoalan yang belum bisa diselesaikan menyangkut perburuan yang ada di Kabupaten Banggai. Contohnya seperti apa Kanda? Contohnya misalnya soal pemutusan hubungan kerja yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan atau buruh itu sendiri secara sepihak. Betul. Ya, atau misalnya pemberlakuan jam kerja, atau misalnya cuti yang diamanatkan dalam ketentuan undang-undang. Memang sih kemarin setelah ditetapkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja ini kan rentetan dari berbagai undang-undang dipadukan menjadi satu. Tapi ada klaster-klaster tertentu. Nah, khusus klaster ketenagakerjaan saya kira tidak ada yang substansinya jauh dari apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi tentang hak-hak buruh yang harus ditunaikan. Kembali ke persoalan yang ada di daerah Kabupaten Banggai misalnya, besok itu ya isu sentral yang akan kita angkat masih tentang seputaran upah. Ya, masih berkutat pada seputaran upah harus ada upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral ini memberikan ketegasan terhadap pekerja yang belum diatur, ya. Kayak di pertambangan, sektor pertambangan begitu atau bagaimana? Ya, upah minimum sektoral ini banyak hal. Misalnya yang bekerja di pertambangan kan rentetannya mengacu pada undang-undang pada peraturan presiden tentang Dewan Pengupahan ya. Dewan Pengupahan harusnya ini clear. Jadi kan ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten. Ya alhamdulillah kita di Kabupaten Banggai baru nanti tahun 2017 ya, seingat saya di pemerintahan Heruwinati Mustarlabolo itu baru menetapkan surat keputusan tentang Dewan Pengupahan ya. Jadi Dewan Pengupahan yang mendesain harus ada upah minimum kabupaten. Ini yang menjadi acuan untuk pemberlakuan upah tadi dari pemberi kerja terhadap penerima pekerjaan. Berarti sudah tidak menggunakan upah minimum provinsi. Jadi menggunakan upah minimum kabupaten karena sudah ada peraturan yang dibentuk oleh daerah. Jadi upah minimum kabupaten ketentuannya sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 78 tidak bisa lebih rendah daripada upah minimum provinsi. Jadi harus lebih tinggi. Nah, ini juga penentuan upah minimum kabupaten ini ada rumusnya, ada metodenya. Jadi Dewan Pengupahan tadi itu yang terdiri dari pengusaha, pemerintah dan buruh itu sendiri. Pengusaha diwakili oleh organisasi atau asosiasi yang menaungi pengusaha. Misalnya Apindo, Gapensi, HIPMI. Kan ini teman-teman yang pengusaha tapi kemudian tetap mengorganisir diri membentuk sebuah organisasi yang namanya organisasi pengusaha. Ini yang dilibatkan oleh pemerintah. Sama juga dengan kita buruh, harus diwakili oleh serikat. Nah, Dewan Pengupahan ini setelah dibentuk tadi itu melakukan penelitian terlebih dahulu ya bersama pemerintah atau bekerja sama dengan perguruan tinggi, melibatkan akademisi. Saya kira di Kabupaten Banggai ada dua kampus, dua institusi perguruan tinggi yang bisa dilibatkan untuk melakukan penelitian riset terhadap
standar kebutuhan hidup layak. Jadi ada rumusnya, KHL. ya KHL. Untuk menetapkan upah itu rumusnya harus pendapatan itu berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat. Nah, makanya wajar kalau kemudian misalnya di berbagai daerah itu berbeda upah minimumnya diatur karena beda kondisi geografis yang ada di setiap daerah. Kalau misalnya secara umum kita ambil di Sulteng, di Palu misalnya, atau di beberapa daerah lain di Sulawesi Tengah, beda dengan di Luwuk. Di Luwuk ini ya kita tahu sendiri banyak investasi besar. Betul. Jadi alangkah investasi besar ini dengan upah yang tinggi, dengan potensi yang besar, otomatis akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul. Nah, pertumbuhan ekonomi tadi kalau kemudian tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat atau buruh itu sendiri, saya kira akan semakin banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Betul. Karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Betul. Itu tadi. Jadi Dewan Pengupahan ini harus meramu biar clear sehingga kemudian dimusyawarahkan untuk menjadi sebuah ketetapan yang namanya upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten. Nah, ini yang dasar. Tapi di daerah Kabupaten Banggai sendiri sudah ada landasan tadi, sudah ada acuan ya yang harus dilakukan. Faktanya, kita kembali ke faktanya ya, masih sangat memiriskan. Apalagi kalau buruh yang direkrut tanpa melalui perusahaan atau korporasi misalnya. Buruh yang direkrut berdasarkan keinginan pemberi pekerjaan. Contoh begini, Saldi, saya ajak kau untuk bekerja. Ya karena Saldi seorang pemuda pengangguran, ketimbang saya tidak ada pekerjaan, mending saya ikut saja. Ini atas dasar suka dengan upah 1 juta per bulan misalnya. Ya Saldi ikut saja. Padahal entah sumber dayanya masih minim, entah kesadaran secara pendidikannya masih minim. Substansi dari undang-undang atau regulasi ini dibuat sebenarnya adalah untuk memanusiakan manusia. Apapun itu, ya, buruh itu adalah juga manusia yang harusnya tidak dilihat sebelah mata. Kalau misalnya direkrut secara pribadi, harusnya ada komitmen pengusaha untuk memberikan upah sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur tadi. Tapi faktanya bahkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Saya tidak bisa kemudian ungkap karena ini di ruang publik. Nanti kita jaga etika ya. Betul. Etika asas praduga tak bersalah misalnya. Tapi paling tidak kalau teman-teman IMM kemudian mau memberikan advokasi, banyak fakta yang saya temukan di lapangan ya, di mana ada pemberi pekerjaan yang mempekerjakan buruh dan memberikan upah masih sangat jauh di bawah standar. Nah, ini yang kemudian membuat sebuah keprihatinan. Jadi Kak, kemarin tuh saya sempat lihat di internet tentang JKP. Jadi ada peraturan pemerintah tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi nomornya itu PP nomor 37 tahun 2021. Jadi kalau misalnya ada perusahaan melakukan PHK, dia seharusnya sudah masuk dalam peraturan dari JKP itu. Jadi diberikan jaminan kehilangan pekerjaannya itu. Mungkin di luar dari pesangon. Jadi menurut Kak itu bagaimana dia? Ya, jadi saya kira tadi ya tegas kalau kemudian semua regulasi ini dijalankan, saya kira ini akan meminimalisir bahkan tidak akan ada lagi persoalan terhadap menyangkut buruh. Terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan itu juga harus sudah dipikirkan. Makanya kemudian lahir peraturan pemerintah nomor 37 tadi itu. Nah, soal jaminan kehilangan pekerjaan ini memang sebelum ada peraturan tadi itu, tadinya harusnya perusahaan dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja itu kan berdasarkan
kontrak kerja. Iya, betul. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sekarang sudah terakumulasi dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khusus klaster ya, ada klasifikasi tertentu, tapi khusus klaster ketenagakerjaan itu mengatur tentang status pekerja, ya, status pekerja. Dia dimulai dengan kontrak kerja. Misalnya kalau dia kontrak kerjanya 6 bulan sejak awal dia direkrut oleh pemberi kerja, itu dievaluasi oleh pemberi kerja, melakukan evaluasi terhadap penerima pekerjaan. Misalnya saya kasih analogi sederhana, misalnya saya pengusaha, pemberi pekerjaan. Saldi adalah pencari dan akan menerima pekerjaan. Saya melakukan rekrutmen, saya harus buat kontrak 6 bulan. Misalnya, nah setelah 6 bulan saya evaluasi, oh kinerjanya bagus, produktif orangnya, ada itikat baik untuk bekerja, maka saya perpanjang kontraknya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 tadi mensyaratkan kalau misalnya dia bekerja masih di bawah kontrak dengan deadline waktu 1-2 tahun, di bawah 2 tahun, setelah perusahaan memutuskan hubungan pekerjaan ini tidak ada jaminan apa-apa, ya, tidak ada jaminan apa-apa. Tapi namanya statusnya PKWT, PKWT, pekerja kontrak waktu tertentu. Jadi tidak bisa mendapatkan menuntut apa-apa dari perusahaan atau pemberi pekerjaan atau korporasi. Tapi kalau misalnya kontrak itu dilakukan terus-menerus di atas 3 kali dan deadline waktunya di atas 2 tahun, itu statusnya sudah PKWTT. Oh, pekerja kontrak waktu tidak tertentu. Nah, setelah di atas deadline waktu 2 tahun, kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan sudah harus menunaikan kewajibannya terhadap hak pekerja itu. Itu yang dimaksudkan adalah pesangon tadi. Nah, khusus pesangon ini ya ada rumusnya untuk menghitung pesangon. Tapi kalau kemudian perusahaan memperlakukan aturan ini, apalagi ada PP nomor 37 tadi, jaminan kehilangan pekerjaan. Memang regulasi ini diramu khusus untuk kemudian tidak hanya sebatas pesangon, tunjangan, diramu khusus untuk kemudian menjaminkan pekerja sampai dengan mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi, makanya saya melihat dari sisi yang lain, sebenarnya regulasi ini memberikan keleluasaan, ya, karena mempertimbangkan aspek lain dari pekerja itu sendiri. Ya, aspeknya adalah bagaimana kemudian setelah dia kehilangan pekerjaan, kebutuhan hidupnya masih dia bisa penuhi. Kan kalau misalnya dia di PHK, hilang pekerjaannya, diberikan pesangon, sampai dengan waktu tertentu dia belum mendapatkan pekerjaan, apa yang harus dia lakukan? Kan muncul pengangguran lagi dadakan, menjadi beban negara dan beban pemerintah. Nah, lahirnya Undang-Undang 37 ini memberikan jaminan harus ada solusi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan setelah dia selesai bekerja. Betul. Karena ada tuntutan hidup anak, apalagi kalau dia harus membiayai anak 2-3 anaknya. Terlebih bagaimana kemudian tentang jaminan sosialnya. Ya, jaminan sosialnya. Ini sudah diramu sedemikian rupa untuk memberikan kewenangan terhadap pekerja itu sendiri. Nah, saya kira ini bagus, baik, hal yang diapresiasi. Kita juga secara nasional ya, baik SPSI itu struktur secara nasional itu menyambut baik itikat pemerintah ini dengan mengeluarkan peraturan. Tapi ya, boro-boro kita mau bicara tentang jaminan kehilangan pekerjaan di Kabupaten Banggai sendiri saja masih banyak
hak-hak yang menjadi ketentuan undang-undang yang paling dasar saya tidak ditunaikan. Ini miris, ini sangat tidak manusiawi. Makanya kalau kita melihat ini secara utuh, aspek lain kehadiran undang-undang ini untuk mengangkat sisi lain dari derajat manusia itu sendiri. Pemerintah di sini, pemerintah sebagai peran yang menjadi lokomotif untuk melakukan eksekusi. Pemerintah kan, kenapa pemerintah disebut eksekutif? Karena dia punya kewenangan mengeksekusi. Ya, kalau misalnya pemerintah juga tegas, pemerintah juga punya wibawa, pemerintah punya kepekaan melihat ini secara proporsional dan profesional, ini akan ditunaikan. Tapi sekali lagi saya kira itikat baik dari perusahaan sendiri, apalagi perusahaan seperti yang sudah saya ungkapkan selalu berorientasi pada keuntungan profit semata. Ngapain mau memikirkan kesejahteraan buruh gitu kan, sementara keuntungan saya masih jauh dari target. Nah, ini melunturkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya kira di sini adalah peranan penting dari pemerintah, ya, dalam hal ini Dinas Nakertrans, DPR, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan harusnya untuk punya kepekaan melihat ini secara utuh dari akar masalah sampai pada pemecahan problem solving dari persoalan tersebut. Betul. Bicara tentang kesejahteraan, saya mau tanya sedikit sama Kanda sebagai orang yang menggeluti tentang problematika yang ada di buruh itu sendiri. Sejauh mana tingkat kesejahteraan di buruh di Kabupaten Banggai ini, Kanda? Iya, saya kira kalau sejahtera, ya, kesejahteraan ini yang menjadi poin dari setiap persoalan klasik yang dihadapi buruh adalah tidak lain tidak bukan adalah kesejahteraan. Kalau kita bicara kesejahteraan harus ada standar. Betul. Ya, standar kesejahteraan itu seperti apa? Standar kesejahteraan itu ketika dia mampu hidup normal. Seorang pekerja buruh yang menghidupi 3 atau 4 jiwa sebagai kepala keluarga itu harus terpenuhi. Ya, bahkan saya tegas sampaikan di sini, bahkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebutuhan hidup layak tadi itu sampai dengan sedetail mungkin menetapkan standar, ya. Misalnya di dalam rumah harus ada rice cookernya, sampai dengan ikat pinggang seorang anak yang masih bersekolah itu harus dipikirkan. Itu tingkat kesejahteraan sebenarnya. Sampai sedetail itu kan, ya? Sampai sedetail itu kalau misalnya kita mengacu pada standar kebutuhan hidup layak. Nah, faktanya sangat memiriskan adalah tingkat kesejahteraan apalagi pekerja dan buruh itu sendiri, apalagi buruh harian yang bekerja secara lepas yang direkrut oleh perseorangan maupun korporasi, itu memiriskan. Bahkan masih ada yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Banggai itu, di Kanda? Kabupaten Banggai, ya. Tatkala orang yang berprofesi lain sudah sangat jauh dari kesejahteraan hidupnya, bisa menikmati hidupnya, bahkan ada kelebihannya, dia bisa bersukaria, bisa ajak traktir teman-temannya makan, bisa di sekelilingnya. Di buruh itu sendiri masih ada orang yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan tadi. Lantainya masih beralaskan dinding, rapuh, atapnya masih menggunakan atap rumbia, atau kalaupun seng bekas yang bocor. Dan itu terjadi, dan mereka memanfaatkan fasilitas atau aset pemerintah, aset daerah, aset negara untuk membuat sebuah gubuk-gubuk untuk mereka tinggal. Nah, ini kemudian dialami oleh pekerja, oleh buruh, bahkan di dalam yang bekerja di dalam perusahaan yang digaji jauh dari upah minimum standar upah minimum kabupaten tadi. Dan kalau teman-teman IMM mau melihat fakta ini, saya bisa temukan, cuma saya tidak bisa ekspos karena ini ruang-ruang publik. Kita menjaga privasi dan menjaga asas
asas praduga atau asas apa memberikan informasi yang tidak berdasar. Tapi ini saya bisa, sekali lagi saya nyatakan, saya bisa buktikan kalau teman-teman kemudian mau. Tidak kemudian menjadi tolak ukur kesejahteraan buruh hanya dilihat dari fasilitas misalnya yang kasat mata. Buruh pekerja, seorang pekerja memang betul memiliki kendaraan misalnya. Hal yang paling sederhana misalnya sepeda motor dimiliki oleh seorang buruh, tapi tahu tidak kehidupan ekonomi yang dialami oleh kepala keluarga sebagai seorang buruh untuk menghidupi. Belum lagi motornya itu kalau dicicil dia harus bergelut. Makanya untuk mendapatkan upah tambahan untuk menghidupi kebutuhan hajat hidup keluarganya, mereka harus bekerja tambahan bahkan di luar jam-jam kerja. Yakin dan percaya saat ini, malam ini juga masih ada buruh, pekerja yang sumber dayanya mungkin jauh di bawah rata-rata, SDM-nya tidak memungkinkan, tidak memadai, itu melakukan aktivitas tambahan untuk menambah pundi-pundi keuangan untuk menunjang hidup keluarganya. Ini miris sehingga kemudian harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan melihat sisi lain dari kehidupan seorang buruh. Nah, besok apa yang akan kita lakukan melalui aksi May Day, salah satunya mengangkat isu ini. Yang mengangkat isu ini yang harus menjadi pusat perhatian kita semua. Bahwa kita harus melihat ini dari sisi sosial kemanusiaan, ya. Melihat ini dari sisi sosial kemanusiaan, tatkala orang yang bekerja sudah jauh di atas standar kesehatan, di pelupuk mata kita, di hadapan kita masih sangat banyak, ya, masih sangat banyak pekerja buruh yang sumber dayanya jauh di bawah standar, itu jauh dari tingkat kesejahteraan bahkan ukuran hidup layak. Makanya saya berani katakan di bawah garis kemiskinan. Begitu Dinda Imawan Saldi. Bukan dah, karena ini so abis juga ini. DP cerita saking mirisnya sampai tenggorokan kering. Luar biasa itu kalau mereka itu yang bekerja sebagai buruh industrial tapi ternyata kehidupannya di bawah standar layak itu sendiri. Kalau kita melihat dari upah minimum kabupaten kita itu 2.200.000-an kayak? Iya, upah minimum yang ditetapkan tahun 2020 ya. Jadi upah minimum yang kita gunakan ini ditetapkan per November oleh Dewan Pengupahan per 1 November 2020. Itu 2.264.200 rupiah. Bah, itu lagi. Seharusnya perusahaan itu kan menetapkan sesuai dengan standar upah minimum kabupaten. Dia 2.200.000 sekian tadi itu sudah diakumulasi, sudah dihitung sedetail mungkin bahwa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Terpenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari 3 standar utama, misalnya sandang, papan, pangan. Betul. Nah, sandang papan pangan ini yang masih sangat memiriskan, tidak berkesesuaian dengan fakta objektif yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Momentum May Day ini harus menjadi titik puncak menggugah kesadaran dari semua komponen dan elemen masyarakat lainnya. Ya kan, dari sisi agama ya, saya kira dari sisi agama manapun kita harus melihat ini secara kompleks, tatkala masih ada orang yang jauh di bawah garis kemiskinan, harusnya kepekaan kita tergugah sebagai manusia. Betul. Kepada perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan profit semata, saya kira jangan kemudian ini diberlakukan di Kabupaten Banggai. Ada nilai-nilai luhur ya, ada nilai-nilai luhur yang sudah
ditetapkan di daerah Kabupaten Banggai ini oleh orang-orang tua kita dahulu bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Konsekuensi dari setiap pengusaha yang mau melakukan investasi di Kabupaten Banggai juga harus mendukung nilai-nilai kemanusiaan tadi ini. Minimal dengan mengikuti UMK itu kan. Minimal dengan melakukan aturan yang ada. Betul. Saya kira kalau ini dijalankan aman apa-apa ini barang. Tidak ada persoalan. Paling-paling yuk kalau setiap hari buruh kita orang buruh so Iya. sama-sama dengan Jadi, masyarakat mungkin apa Momentum bukan media lagi ini mungkin demo-demo. kita tidak akan isi dengan demo dan lain segala macam yang akan semakin merugikan pemerintah. Mungkin kita akan buat kegiatan yang lebih positif, mendukung pemerintah misalnya. Betul. Kalau misalnya tingkat kesejahteraan buruh itu sudah terpenuhi. Betul. Ini yang harus jadi perhatian serius kepada semua pemangku kepentingan pemerintah, dalam hal ini Trans, DPR juga bisa menggunakan kewenangannya sebagai kewenangan pengawasan, kewenangan kontrolnya, kewenangan melihat menyerap aspirasi masyarakat, apalagi dari kalangan buruh. Belum pernah saya temukan orang yang hidupnya miris selain profesinya sebagai buruh. Ya, sekali lagi saya pertegas, belum pernah ada ditemukan orang yang hidupnya jauh di bawah tingkat kesejahteraan, masih di bawah garis kemiskinan selain profesinya sebagai buruh. Karena buruh itu definisinya setiap orang yang bekerja di proses produksi. Entah dia buruh tani, entah dia buruh perusahaan, entah dia buruh panggul, entah dia buruh bangunan, ya. Waktu satu hari 24 jam itu mereka bisa habiskan dengan untuk bekerja menghidupi kehidupannya sampai 15 jam, tapi masih jauh dari tingkat kesejahteraan itu sendiri. Ini harus menjadi perhatian serius saya kira.